Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan media informasi. Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada teman-teman semua, yaitu berkaitan dengan pemilu 2024 nanti, yang mana pada kali ini saya akan memberikan pengumuman terkait pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka pemilu serentak tahun 2024. Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam pemilu serentak tahun 2024, kelompok kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan di seluruh kabupaten berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, yaitu atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana dalam peraturan tersebut membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia yang mempunyai persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan. Kali ini saya berada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bagi teman-teman yang berada di kabupaten lain, akan sama regulasinya, mulai dari proses pembentukan, persyaratan, hingga penetapan. Oke teman-teman, berkaitan dengan hal tersebut, apa saja persyaratan untuk menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya adalah warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun. Kemudian setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Kemudian yang kelima yaitu mempunyai integritas kepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Berdomisili di wilayah kabupaten atau kota, yang bersangkutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Kemudian memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, pengawasan pemilu, dan perspektif keadilan gender. Kemudian tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Kemudian tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan dan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian yang ke-10 yaitu mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 11. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah apabila terpilih. 12 yaitu bersedia bekerja penuh waktu. Kemudian berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Ke-14 bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Kemudian yang ke-15 yaitu tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Dan selanjutnya mendapatkan izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil atau PNS.
Kemudian kelengkapan persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh teman-teman, yaitu diantaranya yang pertama, teman-teman mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Ketiga yaitu pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna merah. Kemudian yang keempat yaitu fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli. Kemudian yang kelima yaitu daftar riwayat hidup. Dan keenam, surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Kemudian yang ketujuh yaitu surat keterangan sehat rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan. Kemudian yang kedelapan yaitu surat izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil (PNS). Dan kesembilan yaitu membuat surat pernyataan. Kemudian yang kesepuluh yaitu pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi. Ke-11 yaitu formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten atau Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten. Yang ke-12 yaitu dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui online ke alamat email. Karena di sini saya berada di Kabupaten Kebumen, maka alamat emailnya yaitu rekrutmen.bawaslu-kebumen@gmail.com. Nanti emailnya akan berbeda di masing-masing daerah teman-teman. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan saja dengan di daerah teman-teman sendiri. Atau teman-teman bisa juga dikirim melalui pos kilat atau disampaikan juga secara langsung ke kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten di masing-masing wilayah teman-teman. Kemudian yang ke-13 yaitu dalam hal dokumen pendaftaran calon dikirimkan melalui online, maka calon pendaftar tersebut wajib menyampaikan dokumen fisik hard copy kepada Pokja pada saat pelaksanaan tes tertulis dengan syarat telah dinyatakan lulus administrasi. Yang ke-14 yaitu dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh Pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten. Yang ke-15 yaitu dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3, terdiri dari 1 rangkap asli dan 2 rangkap fotokopi. Yang ke-16 yaitu waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 21 sampai dengan 27 September 2022 pada pukul 9.00 sampai dengan 17.00. Dan yang terakhir yaitu yang perlu diperhatikan ya teman-teman, yaitu pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu proses atau tahapan pembentukan calon anggota Panwaslu Kecamatan. Tahapan yang pertama yaitu pengumuman dan pendaftaran, di mana di sini dijadwalkan mulai tanggal 15 sampai dengan 21 September 2022. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pendaftaran dan pemeriksaan berkas pendaftaran.
mulai tanggal 21 sampai dengan 27 September 2022. Kemudian di sini ada perpanjang masa pendaftaran, yaitu mulai tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2022. Dan selanjutnya adalah penetapan dan pengumuman hasil seleksi administrasi, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2022. Kemudian untuk tahapan yang keempat yaitu tes tertulis, di mana dijadwalkan di tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2022. Kemudian untuk pengumuman hasil tes tertulisnya di hari berikutnya, yaitu tanggal 17 Oktober 2022. Kemudian tahapan yang kelima yaitu adalah tanggapan dan masukan dari masyarakat, yaitu mulai tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober 2022. Kemudian tahapan yang keenam yaitu tes wawancara, yaitu dijadwalkan mulai tanggal 18 sampai dengan 22 Oktober 2022. Dan hasil dari tes wawancara yaitu tanggal 25 Oktober 2022. Oke teman-teman, itu tadi terkait dengan pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari saya, salam media info.